dipersembahkan oleh Iya, ini waktu sudah makin di ujung nih. Tapi sebelum saya meminta Pak Menteri closing statement, Bang Don ada yang masih penasaran nggak? Tidak, saya hanya mendengar banyak hal yang baru dari Mas Menteri pada sore hari ini. Dan rasanya ini sangat berguna untuk orang tua maupun murid. Dan mudah-mudahan ini betul-betul bisa dipahami. Apalagi pendidikan dasar itu ternyata cikal bakal anak-anak di generasi emas kita ya Indonesia. Iya, tidak bisa kita merasa bahwa sekarang pendidikannya lalu kemudian sekarang juga hasilnya. Setiap orang harus menyadari bahwa ini adalah usaha jangka panjang. Jadi prosesnya lama, perlu sabar. Tentu bisa mengkritik, bisa memberikan masukan, tapi menurut saya jangan terlalu banyak. Ya, publik kita mungkin kritik bisa, tapi jangan terlalu cerewet. Ada tidak terlalu banyak orang yang kita ingat di selama hidup kita. Iya. Secara spesifik kita ingat orang tua kita, kakek nenek, termasuk guru terbaik. Iya. Itu yang kita ingat. Betul. Kalau betul-betul guru yang betul-betul jadi guru gitu. Iya. Gitu Mas. Iya. Saya masih ingat guru saya di tingkat dasar ya. Saya kan alumni Madrasah Ibtidaiyah. Iya. Sederhana saja ngajarnya itu. Tapi karena tulus. Iya. Jadi ada cerita lucu. Ini cerita lucu ini. Soal guru. Guru saya ini nggak pinter-pinter amat, tapi tulus. Atau saya diajak lomba cerdas cermat tingkat kecamatan. Banyak pesertanya, campur. Ada yang SD, ada yang MI. Saya MI ya. MI itu kan dulu ya itu kan dianggap sekolah kelas 2 di bawah SD negeri gitu. Nah, udah ikut lomba. Saya dibonceng sepeda oleh guru saya itu. Wow. Ke lokasi lomba. Ke lokasi lomba. Dibonceng sepeda guru saya itu. Kemudian karena cerdas cermatnya itu banyak, jadi tidak berhadapan-hadapan, ditanya enggak. Pertanyaannya di depan, kita jawabnya nulis gitu. Terus nanti dibaca oleh juri, dibaca gitu. Setelah dihitung, saya juara 10. 10 besar dong. Terus juara 10 dari sekian puluh. Jadi ada lebih dari 50 pesertanya. Lumayan lah 10, 10 besar lah gitu. Iya, kan. 10 besar dong. Saya ya sedih juga lah namanya juara 10 kan. Tapi kata guru saya, Mukti, nomor 10 dari semua peserta itu 10 besar. Yang kedua, MI yang paling tinggi itu kamu. Jadi semuanya itu nomor 1 itu. Itu cara guru saya menghibur supaya saya nggak sedih karena nomor 10. Gitu. Masih ingat gurunya Pak? Masih ingat. Masih ingat namanya Pak Ilham. Wih, luar biasa. Jadi Pak memang guru itu. Ini sekaligus saya tanya Mas Menteri. Ini kan ada guru yang suka menghukum. Iya. Padahal kalau kita dengar Pak Tino Sidin dulu, zaman dulu gitu, lihat lukisan di TVRI itu, bagus. Semua bagus. Ya. Dan kita memang kalau pada murid nggak bisa kita mengecam atau menghukum dengan cara yang membuat orang discourage. Bagus, lalu kemudian dikoreksi. Atau gimana itu Mas? Iya. Jadi kita memang pada saat tertentu juga memang perlu ditunjukkan bahwa kita itu harus berubah. Iya. Nah, cuma caranya itu yang menjadi pembeda. Ada yang mengatakan harus berubah dengan hukuman fisik, corporal punishment. Itu menurut saya semu ya. Semu ya. Itu semu. Nah, karena itu maka menurut saya merubah itu harus merubah mindsetnya. Harus menggerakkan dirinya sendiri untuk berubah. Dan itu harus diajak dialog. Kalau soal ini saya ada cerita bapak saya. Kalau saya kelihatan sudah lelah gitu, ya namanya anak ya, sudah lelah gitu. Bapak selalu bilang, kalau orang punya cita-cita, tidak boleh merasa lelah. Kalau orang ingin punya himmah, punya cita-cita, harus berani mengambil sikap di tengah berbagai perubahan yang ada. Itu pelajaran yang bapak saya berikan. Sehingga saya kemudian merasakan maknanya belakangan. Waktu itu merasa tega amat ini bapak itu. Sehingga kadang-kadang ada hal, betul, ada hal yang saya masih ingat ya, mohon maaf ya. Ini bukan cerita masal, bukan nostalgia, tapi saya mengambil hikmah bagaimana mendidik itu. Saya itu kan dari dulu posturnya memang kecil ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Makanya saya bilang dari dulu Pak. Jadi dari dulu hingga sama kita Mas, sama kita. Ini mau bikin asosiasi nanti berdua. Kemudian kan saya harus bersepeda dari rumah ke sekolah sekitar 7 kilo. Saya minta sepeda mini. Saya bapak nggak diberikan. Karena? Karena sepeda mini itu berat karena rodanya besar. Nah, akhirnya diberikan sepeda jengki. Tidak, saya tahu kan ya.
Nah, karena kakinya nggak nyampe gitu. Itu shadownya diturunkan. Iya, paling pendek lah. Paling pendek. Itu masih nggak nyampe. Oh. Nah, sampai suatu saat, mohon maaf ini, saya bisulen di bagian tempat duduk ini. Bisulen di situ. Saya minta diantar bapak ke sekolah. Enggak, kamu masih bisa, walaupun tidak bisa duduk. Kamu kan bisa ngontel sambil berdiri. Sambil berdiri. Saya dengan berpikir, tega amat jadi bapak gitu. Tapi poin apa yang diajarkan bapak saya? Kalau kamu punya cita-cita, harus teguh mencapai cita-cita itu. Karena yang memperoleh manfaat dari yang kamu kerjakan adalah kamu sendiri. Tidak perlu dia ngomong begitu kan? Tidak ngomong Tetapi begitu. kira-kira itu yang... Setelah saya jalani, oh maksudnya begitu bapak itu. Ya, ternyata di balik orang sukses ada orang-orang lain yang lebih sukses sebenarnya. Betul. Ya kan? Yang Dan- menjadi guru kehidupan ya Pak ya? Betul. Dan figur itu, mohon maaf ya, pendidikan itu sukses. Tidak hanya karena guru di sekolah, tapi karena orang tua yang ada di rumah. Iya. Mohon maaf sekarang Pada ini kan akhirnya begitu. belum terbangun kerjasama itu. Oh. Sehingga komunikasi orang tua dengan sekolah, dengan guru itu harus kita bangun sebaik-baiknya. Sehingga tidak terjadi misalnya mohon maaf, guru dituntut orang tua ke pengadilan apa itu dan sebagainya. Kita memang harus berubah. Guru juga harus berubah. Orang tua juga harus berubah. Saling ya. Karena orang tua sekarang ini merasa sudah ditaruh di sekolah, udah. Iya. Begitu. Itu kan Tapi itu bukan nggak boleh. penitipan anak sekolah itu. Betul. Jadi ada dua kategori orang tua. Yang satu orang tua yang posesif. Sudah di sekolah masih diatur gurunya itu. Kemudian Ada yang kedua, begitu kan? Yang kedua ada orang tua yang terlalu liberal. Sampai ditanya, udah urusan Pasrah sekolah itu. Sampai ditanya, Bu, anaknya kelas berapa? Lupa saya. Tapi saya nggak boleh. Nggak boleh kan? Iya. Karena itu kita bangun trust. anaknya kelas berapa? Sampai nggak tahu. Saking percayanya pada sekolah. Nggak pernah ngantar juga dia Iya. kayaknya. Nah, karena itu harus ada trust. Iya. Harus ada kepercayaan. Marilah kita orang tua Poinnya ini itu. percaya pada guru. Kemudian kalau ada apa-apa, komunikasilah bagaimana kita bisa membangun sinergi. Jangan sampai yang kebaikan yang diajarkan di sekolah dirusak di rumah. Atau kebaikan yang sudah di rumah di sekolah tidak dijalankan. Iya. Tapi seperti sebuah pohon dia Voice harus oke tumbuh gitu. kuat ya. Akarnya harus Akarnya kuat, harus kuat. mengakar, batangnya juga harus kuat sehingga dia bisa menghasilkan daun dan buah. Tapi Pak Menteri, sebelum mengakhiri saya pengen Anda memberikan harapan Sesuatu bagi kepada masyarakat publik, ya. terkait dengan pendidikan bermutu untuk semua. Silakan Pak. Ya, pendidikan bermutu untuk semua itu bisa berjalan kalau ada partisipasi semesta. Sehebat apapun kita, tanpa dukungan masyarakat, kita tidak bisa mencapai banyak hal yang menjadi cita-cita kita bersama. Yang kedua, sekali lagi, proses ini bersifat jangka panjang, futuristis. Sehingga karena itu kami sedang berusaha memulai berbagai kebijakan. Tapi kami ingin membangun sebuah optimisme dengan semangat untuk berprestasi, menjadi lebih baik. Sehingga karena itu kalau sekarang kami membuat kebijakan, nanti ada tes kemampuan akademik, itu dalam rangka mendorong anak-anak kita ini punya motivasi belajar yang tinggi. Jangan prasangka buruk dulu ya. Ya, walaupun itu tidak kita wajibkan juga. Iya. Yang mau ikut silakan, yang tidak mau tidak apa-apa. Oh, oke. Gitu. Pilihan. Tetapi kalau ikut ada banyak konsekuensi dari mengikutinya itu. Dalam pikiran Mas Menteri, legasi apa yang kemudian Anda akan lahirkan ketika menjadi menteri? Pertama tentu sesuai dengan amanat konstitusi membangun karakter. Pendidikan is about building civilization. Building civilization. Itu yang sering juga saya katakan kepada guru. Guru-guru itu tidak hanya menjadi agent of learning, tapi agent of civilization. Agen membangun peradaban. Iya. Yang kedua tentu saja kami ingin agar bagaimana dengan pendidikan itu tidak hanya anak-anak kita yang meningkat, tapi bangsa kita juga harus meningkat. Harkat dan martabat bangsa kita ini kuncinya adalah pendidikan. Nah, kemudian yang ketiga tentu saja saya secara pribadi juga berusaha bagaimana bisa memberikan yang terbaik, walaupun mungkin kecil, tetapi saya berusaha melakukan yang terbaik. Ada sebuah kutipan dari buku. Kalau nanti sebut nama penulisnya dikira promosi. Tapi buku itu bunyinya begini, sering saya sampaikan juga. It is not how good you are, but how good you want to be. Wow. Ini bukan soal Anda sekarang sebagus apa, tapi Anda ingin sebagus apa
dalam melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Saya tentu punya banyak kekurangan, tapi tentu saja kita bisa menjadi baik kalau diberikan masukan yang baik. Karena itu ya dengan pendekatan partisipasi semesta itu, kami mohon dukungan masyarakat, baik dukungan intelektual, maupun mungkin juga dukungan finansial. Gitu. Ya. Tapi boleh tahu nggak Pak Menteri, sebelum kita akhiri diskusi kita? Sudah berakhir terus. Saya mau tambah cie lagi Bang Don. Sebenarnya dulu cita-citanya mau jadi apa sih Pak? Saya hanya ingin menjadi, ini sempat saya tulis di IG saya, juga promosi ya. Suatu siang saya mendampingi ibu saya. Waktu itu saya sudah lulus S1. Sebagai anak kampung, di kampung saya itu saya sarjana pertama. Wow. Di kampung saya itu tapi ya. Padahal di Jawa itu. Padahal di Jawa Bang. Ya. Kalau di kampung saya sarjana pertama masuk di akal. Bang, di kampung saya di Kudus itu Bang, listrik baru masuk tahun 90 Bang. Itu padahal itu Kudus loh Bang, Jawa Tengah. Holy City. Nah, kemudian saya ingin studi lanjut. Ibu saya mengatakan, yang sarjana di sini hanya kamu, Muti. Mau apa lagi data sarjana? Karena rumah saya belum ada listrik, Bang. Tragedi orang dulu kan gentengnya dikasih kaca itu. Karena nggak ada listrik kan. Jadi penerangannya dari genteng kaca itu. Betul. Saya bilang ke ibu, saya pengen jadi genteng kaca. Genteng kaca itu hanya mungkin satu, tapi menerangi seluruh ruangan. Itulah kira-kira yang pengen saya raih. Dan itulah tugas Anda sekarang, Pak. Itulah yang sekarang saya diberi amanah oleh Pak Presiden. Apa yang dipikirkan kalau Ibu masih? Ibu masih, alhamdulillah. Setelah Anda jadi menteri begitu. Paling bangga. Makanya waktu dia ingat soal genteng itu. Ingat. Waktu pelantikan Ibu datang. Hadir ya? Ibu hadir. Waktu pelantikan Ibu hadir di kantor kementerian. Sudah pakai tongkat. Saya bilang itu tongkat jenderal. Yang paling penting genteng kacanya jangan dibongkar ya. Nah, dan jangan pecah. Jangan pecah. Gitu. Baik Pak Menteri, terima kasih sudah menanamkan akar. Ya, karena salah satu anak Indonesia Emas itu anak saya yang sekarang SD. Yang paling penting. Betul. Ya, betul. Mudah-mudahan nanti kita bisa melihat sama-sama hasilnya. Betul. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Terima kasih Mas Don. Jaga kesehatan. Terima kasih. Nanti kapan-kapan kita makan soto. Kita akan ngobrol lagi. Siap. Baik pemirsa, kita akhiri sampai di sini diskusi kita dalam Doncast. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Slamet. Sampai jumpa.